Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang latihan soal ASPD kelas 9, khususnya pada materi garis singgung lingkaran dan bangun ruang sisi datar atau yang biasa disingkat dengan BRSD. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar di bawah. Ada dua lingkaran berpotongan di A dan B. Masing-masing lingkaran berjari-jari 6 cm dan 8 cm. Jika panjang AB sama dengan 4 cm, maka panjang garis singgung ST adalah... Pertama kita ingat dulu materi tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran ada dua ya, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan juga garis singgung persekutuan luar. Kalau persekutuan dalam berarti nanti lingkarannya ada dua dan garisnya bersekutunya di dalam atau bersinggungannya di dalam sehingga menyilang seperti di gambar. Kalau luar berarti bersinggungannya di luar lingkaran. Jadi kalau di dalam saling menyilang, kalau luar nanti lurus garis singgungnya. Jadi yang di kiri itu dalam, yang di kanan luar ya. Jangan sampai salah ya nak, karena rumusnya berbeda. Kalau untuk rumus persekutuan dalam, rumusnya adalah D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Kalau untuk yang persekutuan luar, D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Jadi kalau untuk yang persekutuan dalam dan luar itu mirip. Bedanya kalau persekutuan dalam yang di dalam kurung ditambah, kalau persekutuan luar yang di luar kurung dikurang. D adalah garis singgung persekutuannya. P itu menyimbolkan jarak dua pusat lingkarannya. Jadi kalau misalnya ada lingkaran A dan B, berarti P adalah jarak antara pusat lingkaran A dan jarak pusat lingkaran B. Kemudian R besar adalah jari-jari lingkaran yang besar. Kemudian R kecil itu adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Sekarang perhatikan di soalnya. Di soalnya garis singgungnya adalah ST. Berarti ST itu kan lurus ya, berarti dia adalah garis singgung persekutuan luar. Karena gambar garisnya tidak menyilang seperti kalau persekutuan dalam. Karena di luar, maka rumusnya adalah D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. P tadi adalah jarak dua pusatnya, berarti dari P ke H itu adalah jarak pusat dua lingkarannya. P dan H belum diketahui, tapi sudah diketahui bahwa AB adalah 4 cm. Kemudian diketahui juga bahwa jari-jari lingkaran kecil adalah 6 cm, yang besar adalah 8 cm. Perhatikan bahwa jari-jari lingkaran kecilnya PS ya. PB juga jari-jari lingkaran yang kecil, berarti PB juga 6 cm. Kita sudah punya AB 4 cm, berarti PA tinggal 2 cm. HT jari-jari lingkaran yang besar 8 cm. HA juga jari-jari lingkaran yang besar, berarti HA juga harusnya 8 cm. Kita sudah punya 4 cm, maka HB adalah 4 cm. Sehingga kita peroleh jarak dari P ke H atau jarak pusat lingkarannya adalah 2 tambah 4 tambah 4, yaitu 10. Sehingga kita masukkan ke rumus ya, berarti D adalah akar dari 10 kuadrat dikurangi jari-jari yang besar 8 dikurangi jari-jari yang kecil 6 kuadrat. Ingat yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti kita peroleh D sama dengan akar 10 kuadrat 100 dikurangi 8 kurangi 6 adalah 2, 2 kuadrat adalah 4. Berarti D-nya adalah akar 100 kurangi 4, yaitu 96. Bisa kita sederhanakan. Ingat 96 itu adalah 16 dikali 6. Berarti 16-nya kita akar menjadi 4 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya adalah tentang bangun ruang sisi datar. Di pabrik minuman kemasan berbentuk limas yang alasnya persegi dengan panjang rusuk 12 cm dan tinggi 8 cm. Jika minuman tersedia 192 liter, berapa buah kemasan yang dapat diisi penuh?
Karena ini membahas tentang isi, artinya kita harus menghitung tentang volume. Volume apa? Bangunnya adalah limas, maka yang kita hitung adalah volume limas. Masih ingat ya rumus volume limas? Volume limas rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi limas. Nah, luas alasnya nanti berbeda bergantung dengan bentuk alasnya. Kalau alasnya persegi berarti menghitungnya dengan rumus persegi. Alasnya segitiga berarti menghitungnya dengan rumus luas segitiga dan seterusnya. Berarti 1/3 dikali alasnya persegi. Berarti rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sehingga 1/3 kali luas alasnya persegi 12 kali 12 dikali tinggi limasnya. Tinggi limasnya adalah 8 cm. Berarti 1/3 kali 12 kali 12 kali 8. 12 kali 1/3 4. 4 kali 12 kali 8 diperoleh adalah 384 cm kubik. Tersedia minumannya 192 liter. Minumannya 192 liter, tetapi perhatikan satuannya masih berbeda. Minumannya liter, tetapi kemasannya volumenya adalah cm kubik. Berarti harus kita samakan terlebih dahulu. 192 liter itu kan sama dengan 192 desimeter kubik. Desimeter ke cm kubik turun 1, tetapi karena kubik berarti dikali 1000, sehingga 192 desimeter kubik sama dengan 192.000 cm kubik. Yang ditanyakan berapa buah kemasan yang dapat diisi penuh, berarti kita menghitung banyak kemasannya, yaitu dengan banyak minuman total dibagi volume 192.000 cm kubik, kita bagi dengan volumenya tadi, yaitu 384 cm kubik. Sehingga hasilnya adalah 500 buah. Jadi jawabannya adalah yang C. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita tadi sudah belajar tentang latihan soal SPD khususnya pada materi garis singgung lingkaran dan juga bangun ruang sisi datar. Di video pembelajaran berikutnya, kita masih akan mempelajari atau mengerjakan latihan-latihan soal SPD yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.